Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi Channel. Pada kesempatan ini akan saya menyampaikan contoh pidato yang menarik buat Anda yang akan melaksanakan kegiatan lomba antar sekolah ataupun kegiatan 17-an di daerah Anda, dengan judul pidato jenis dan bahaya narkotika. Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati para bapak dan ibu guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, yang kami hormati juri lomba pidato antar SMP atau SMA, yang kami banggakan seluruh peserta lomba kegiatan ini. Alhamdulillah, tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengucapkan puji syukur atas segala nikmat pada hari ini dengan kesehatan sehingga kita hadir pada kegiatan lomba ini. Semua karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita luput untuk mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat dari zaman jahiliyah ke zaman kebenaran. Beliau menguasai syafaat untuk seluruh umat yang dikehendakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa masuk surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan saya mengambil judul pada kegiatan ini tentang jenis dan bahaya narkotika. Sebagai orang Islam, maka saya mengambil ayat dari kitab suci Al-Quran yang ada pada surat Al-Maidah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Selain itu, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan menjadi lemah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya atau mudarat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Adapun ayat lainnya dalam Al-Quran adalah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Para hadirin yang kami muliakan, ayat Al-Quran dan hadis tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa substansi membahayakan diri atau membinasakan diri adalah perbuatan terlarang. Melemahkan diri dan membunuh diri sendiri merupakan perbuatan yang mendapatkan ganjaran neraka. Dalam sejarahnya, narkotika merupakan peninggalan suku Sumeria atau Samaria yang saat ini masuk dalam area Israel. Daerah tersebut berkembang hingga menjadi bagian dari penyembuhan dunia kedokteran yang menyebabkan adiktif atau kebergantungan hingga dilarang oleh semua negara di dunia. Bagaimana penggolongan narkotika? Penggolongan narkotika terdiri dari 3 golongan. Narkotika golongan 1 merupakan golongan tertinggi hanya untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, sebab efeknya 100% menyebabkan ketergantungan. Contoh daripada narkotika golongan 1 ini adalah opium, tanaman ganja, heroin, dan amfetamin. Kemudian yang berikutnya adalah narkotika golongan 2. Untuk menghindari penggunaan golongan 1, maka alternatif adalah menggunakan narkotika golongan 2. Meski begitu, tetap menyebabkan ketergantungan sekitar 80%. Yang masuk dalam kategori golongan 2 ini adalah metadon,
morfin, petidin, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada narkotika golongan 3. Narkotika yang memiliki efek terapi dan lazim digunakan dalam pengobatan dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetap saja berisiko menyebabkan kebergantungan. Contoh daripada kategori golongan 3 ini adalah kodein, karkodein, dan sejenisnya. Berikut beberapa contoh kondisi saat menggunakan narkotika. Contoh beberapa perubahan penggunaan ganja, terutama marihuana, adalah mengganggu daya ingat dan suasana hati. Kemudian, penggunaan sabu atau metamfetamin menyebabkan euforia dan percaya diri, namun saat reaksi hilang akan berubah menjadi paranoid atau ketakutan, murung, dan tidak bahagia. Kemudian contoh kondisi psikologi pada penggunaan ekstasi adalah sebagaimana daripada ekstasi ini oleh perusahaan farmasi Jerman Merck pada tahun 1910 dan digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet. Namun pada tahun 1985 AS Drug Enforcement atau DEA melarang penggunaan obat ini karena potensi sebagai agen perusak otak. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan hilang ingatan, tidak bisa membedakan antara delusi, ilusi, dan realita, serta susah berkonsentrasi. Kemudian penggunaan heroin. Heroin bernama lain futau, turunan dari morfin. Penggunaannya adalah dengan dihisap atau disuntikkan ke pembuluh darah, merasakan kegembiraan terburu-buru, dan efek akhirnya adalah seseorang tidak konsentrasi dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan ini bahwa semua efek narkotika adalah membahayakan jiwa dan raga dan tentu tidak akan masuk dalam lembah kebinasaan itu. Negara kuat oleh pemuda yang kuat, sehingga lemahnya pemuda akan membuat sebuah negara menjadi runtuh. Membangun pemuda yang kuat adalah dengan menjauhkan mereka dari pengaruh narkotika. Cintai agama dan keluargamu, sebab itu pencitraan kecintaan kepada bangsa dan negara. Demikian pidato ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.